Ya, baik. Pertama-tama saya ingin ucapkan salam juga kepada para pimpinan dari yayasan dan juga mungkin para direksi, juga sekolah tinggi ilmu agama Islam, Pak Abdurrahman dan teman-teman para dosen, dan tentunya juga kepada para mahasiswa ya yang sekarang sedang ini nampaknya bukan hanya di kampus tapi juga ada di lapangan mungkin ya, sebagian mengikuti di lapangan. Dan juga ada mitra yang berasal dari wilayah-wilayah yang menjadi target untuk KKN. Baik, izinkan saya untuk share materi saya. Mudah-mudahan bisa memandu kita untuk berdiskusi ya nanti. Ini saya dapat tugas untuk mengawal tema menjadi pemenang di saat sulit. Resiliensi menjadi pemenang di saat sulit. Nah, karena temanya sangat dekat dengan judul buku saya yang terakhir, jadi saya merasa pointers-pointers dari materi buku ini sangat relevan untuk kita jadikan bahan diskusi. Karena itu mungkin hampir sebagian besar merupakan bagian dari buku, tapi karena konteksnya kewirausahaan, saya akan upayakan untuk mengaitkannya dengan konteks mahasiswa dan juga rencana karir untuk berperan sebagai wirausaha ya, kalau seandainya itu menjadi interest dari para mahasiswa, atau juga bisa kewirausahaan dalam arti mindset ya, mungkin dalam arti kita menerapkan gimana berpikir dan bertindak seperti para wirausaha itu, yang sebenarnya juga sangat applied untuk profesi apa aja ya. Jadi kalau saya dengar mungkin ada jurusan-jurusan yang terkait dengan pendidikan, ya kita guru atau pendidik, dosen, pada dasarnya juga harus entrepreneurial ya. Jadi ini upaya yang seperti dilakukan teman-teman di Alimindia dengan satu pendekatan yang kreatif, itu saya rasa satu bagian dari mindset entrepreneurial juga, mencoba hal-hal baru yang diharapkan memberikan impact atau dampak yang baru. Ya, jadi sebenarnya mungkin untuk sedikit background, memang tema ini jadi minat saya udah cukup lama. Jadi sebelum disertasi itu saya dapat tugas juga dari kampus untuk mencoba mendalami tentang sebenarnya kewirausahaan juga. Jadi karena prodi saya manajemen dan bisnis, jadi bidang kewirausahaan juga menjadi tema utama kita para dosen di sana. Waktu itu saya merasa dan merasa perlu untuk melihat gimana kaitan keinovasian ya, karena inovasi itu kan pada dasarnya bisa dibilang bahan bakunya entrepreneur. Nah, di dalam proses orang menjadi sukses dalam inovasi, yaitu merealisasikan ide-ide baru, pada dasarnya itu butuh upaya effort yang nggak biasa, ya, sesuatu yang kadang mungkin luar biasa ya, tantangannya itu nggak mudah. Jadi mulai dari bahkan menemukan gagasan sendiri pun kadang orang perlu effort juga, seperti misalnya dengan eksperimen, atau mungkin cari ide ke ranah yang baru dan mungkin jauh dari kondisi yang existing. Terus ada upaya mempromosikan ide, ya, jadi udah dapat ide baru itu belum tentu semua orang ikut. Bahkan karena ide baru itu nggak ada ada istilahnya championing the ideas ya, kita secara persuasif membuat orang untuk bisa memahami dan menerima ide kita. Nah, itu di tahapan promosi ide, tapi yang paling berat justru adalah di realisasinya ya. Jadi setelah orang terima, tapi pada saat penerapannya di lapangan ketika udah membutuhkan sumber daya, entah orang, entah uang, entah mungkin juga fasilitas. Nah, di sana
mulai bertambah berat situasinya, ya, karena bersinggungan sama pihak luar yang kita nggak bisa kontrol, ada mungkin suasana iklim kalau terkait sama misalnya katakanlah agribisnis gitu ya, dan juga faktor-faktor yang memang kita nggak bisa duga. Jadi pendek cerita, untuk jadi inovatif itu orang butuh resilience gitu, karena dia harus bisa bertahan, dia harus bisa bangkit kalau dia gagal, misalnya gagal meyakinkan orang atau gagal idenya diterima gitu ya. Sehingga dan juga pada tantangan di penerapannya. Jadi itu mungkin sedikit background saya, ingin coba belajar resiliensi dikaitkan sama keinovasian awalnya gitu ya. Nah, kira-kira ini, tapi kita mungkin akan membahas spesifik secara individunya saja ya, sambil nanti diskusi mungkin kita bisa kembangkan dengan konteks-konteks uh, yang lain gitu dalam dunia organisasi dan bisnis. Jadi mungkin saya mulai dengan ini, ada satu data riset yang mungkin relevan ya untuk kita di dunia pendidikan, atau kalau para mahasiswa mungkin nanti menjelang lulus mungkin juga perlu perhatikan ya, bahwa di ini ada survei dari LinkedIn Workplace Learning Report namanya. Jadi kalau teman-teman udah punya account LinkedIn, biasanya kita tahu LinkedIn ini koneksinya dengan para profesional, dan mereka coba melihat tren-tren tertentu di dalam dunia kerja. Nah, ini salah satu dari beberapa tren disampaikan bahwa kita itu ada dua hal yang penting katanya di para partisipan risetnya itu ya, partisipan surveinya bilang, yaitu para pemimpin perusahaan, bahwa yang pertama adalah resilience, yaitu tentang kapabilitas satu orang untuk bangkit dari situasi sulit. Jadi memang ini dalam konteks pandemik ya, jadi reportnya tahun lalu, setelah setahunan lebih dunia itu mengalami pandemik, termasuk juga dunia organisasi. Maka para pemimpin organisasi ditanya apa sih yang paling penting untuk diurus gitu ya. Nah, inilah yang keluar. Nah, di samping digital fluency ya, jadi ini kita juga udah tahu, mungkin teman-teman di pengurus di STAI juga mungkin misalnya dalam pendidikan atau mungkin dalam administrasi, proses belajar mengajar udah tahu bahwa ada kebutuhan untuk untuk ada literasi di dalam digitalisasi apapun bidangnya ya, kita mau nggak mau harus mengaitkan dengan aspek digital. Ya, jadi dua ini katanya, dan tentunya kita akan fokus ke yang resilience. Ini mungkin gambaran bahwa memang udah saatnya kita coba pahami apa sih sebenarnya resilience itu, apa yang menjadi bahan baku dari resilience, dan bagaimana kaitannya dengan tantangan-tantangan gitu ya. Karena syukur kalau bisa kita kembangkan. Jadi kalau kita udah aware, udah sadar bahwa ada yang namanya kapabilitas resilience, dan kita tentunya sebagai individu, apalagi dalam dunia organisasi ya, kita ada biasa untuk mengembangkan kapasitas kan dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya, resiliensi bisa dikembangkan nggak gitu? Studi-studinya mengatakan iya, kalau memang ada asumsi bahwa resilience, misalnya diantaranya bahan bakunya adalah kemampuan kognitif kita, pengelolaan kognitif dan pengelolaan emosi. Itu diantara duanya ya, di samping yang lain nanti kita bisa diskusikan. Oke, jadi itu yang terkait sama tren ya, untuk menunjukkan bahwa ini memang udah saatnya kita coba pelajari dan kalau bisa kita kembangkan. Oke, saya mau beralih ke sedikit data terkait sama ya, ini mungkin kita udah semua tahu juga ya, dan nggak udah istilahnya obvious atau sudah jelas gitu ya, udah nyata bahwa pandemik yang 2 tahun terakhir ini dampaknya tuh benar-benar kayak istilahnya mungkin ya luar biasa ya kepada uh, bisnis gitu. Ini sekedar data aja dari satu riset di Indonesia itu, ya hampir 100% kalau mau dibilang ya.
87,5% itu UMKM itu terdampak. Mungkin mulai dari penjualan yang menurun, mulai dari apa mungkin cabangnya berkurang, mungkin bahkan secara fatal mungkin tutup usahanya ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa apa namanya kesulitan yang dialami oleh teman-teman pengusaha ini luar biasa ya, karena ya kita kalau kita dosen setiap bulan nunggu transfer gaji dan kita udah tahu ada pos-pos biaya dan ada yang kita bisa gunakan. Ini teman-teman ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai dari jualan atau pemasukan yang turun sampai praktis nggak ada gitu kan. Bisa kebayang tingkat kesulitannya, bagaimana mereka harus merespon dan oke, jadi tentunya ini bicara tentang kesulitan-kesulitan. Jadi resilience itu ada kaitan dengan tantangan atau kesulitan dan kita semua pada dasarnya punya itu, bukan pengusaha aja, tapi apapun profesinya ya, kita dalam hidup tentunya ada masalah keluarga, ada masalah pribadi, ada masalah kantor. Jadi praktis kita semua sebenarnya punya masalah gitu ya. Dan karena itu lagi-lagi resilience jadi punya peran, bisa diharapkan punya peran karena semua orang punya masalah. Oke, jadi ini sekedar gambaran ya betapa di kalangan usaha itu tingkat kesulitan yang mereka alami sangat tinggi dan mungkin itu bisa menggerus resiliensi mereka ya untuk pihak-pihak tertentu mungkin mereka akan sulit dan mungkin akan apa ya saya bilang resiliensinya tergerus dan mungkin menjadi individu yang tidak efektif ya katakanlah mungkin menjadi sangat terpukul sehingga sangat mungkin stressful dan mungkin secara fatal ada yang mungkin depresi atau mungkin gagal untuk bangkit lagi dan nggak mau coba sehingga lebih banyak pasifnya ya jadi kita bisa membayangkan kalau ada rekan atau mungkin relasi yang mengalami situasi itu tentunya itu nggak mudah untuk memperbaikinya lagi dan untuk menghadapi masa depan yang tantangannya juga apa namanya bisa saja nggak berhenti berhenti gitu ya walaupun mungkin intensitasnya bisa berbeda mungkin kayak sekarang kita bilang udah mulai rada membaik pandeminya dan orang mulai beraktivitas dan mulai lagi ada kelihatan peluang-peluang baru gitu ya. Oke, jadi hubungannya apa sih? Kita coba lihat rumusannya ya. Ini bahasa yang agak teknis. Mungkin kalau orang yang backgroundnya psikologi udah cukup familiar. Kayak Pak Rahman nih, apa udah biasa melihat apa namanya definisi-definisi seperti ini ya. Bahkan Pak Rahman saya tahu juga mendalami resilience ini dari sisi apa psikologi Islam juga ya yang punya perspektif apa unik juga menurut saya. Oke, jadi ini untuk kesamaan diskusi kita. Resiliensi itu kemampuan bangkit dari pengalaman emosi negatif, gitu ya. Jadi hal-hal yang buruk yang kita alami itu biasanya suka disertai dengan emosi negatif, gitu. Misalnya kalau hari ini saya dimarahin atasan saya, kurang proporsional marahnya, artinya kalau soal marah tentunya atasan punya hak gitu ya, tapi kalau marahnya itu nggak proporsional, sesuatu yang kita pikir mungkin agak berlebihan, itu mungkin ada emosi negatif pada diri saya yang kena marah itu gitu ya, karena saya mungkin bisa kesel atau kecewa atau marah itu adalah kategori-kategori emosi negatif gitu. Jadi termasuk juga yang lain-lain kan kayak misalnya kalau saya bisnis saya udah buat proposal, saya udah presentasi, saya mau nunggu ordernya diterima atau enggak, dapat penolakan. Nah, itu momen-momen yang disebut di sini pengalaman emosi negatif. Nah, tapi resilience itu menggambarkan kalau orang dapat pengalaman seperti itu, dia bisa fleksibel. Ini kata kuncinya, fleksibel beradaptasi atas tuntutan berubah dari pengalaman tersebut. Ya, jadi kalau misalnya tuntutan berubah itu
Kayak contoh tadi, kalau misalnya saya proposal jual barangnya nggak diterima, ya apa respon berikutnya gitu, upaya untuk mengubah situasinya bagaimana gitu. Apakah saya harus nyerah, diam, dan mengatakan, aduh ini udah deh, produknya memang udah nggak bisa diterima di masyarakat, atau saya mau berpikir ke arah peluang-peluang baru gitu ya. Nah, tuntutan berubahnya apa? Mungkin saya siapin proposal yang baru, mungkin saya kontak potensial market yang baru, bahkan mungkin saya keluar kantor untuk datang ke tadi potensial market itu. Nah, itu yang disebut dengan tuntutan berubah ya. Dan kita bisa fleksibel beradaptasi. Fleksibel itu artinya kalau ini nggak dapet, ya udah yang lain gitu. Kalau jalan ini nggak memadai, ya kita tambah gitu misalnya. Jadi itu yang disebut dengan fleksibel. Ini yang kedua juga serupa, tapi ada ciri lain yang saya ingin tunjukin, yaitu disebutkan kualitas personal yang bisa menyebabkan seorang tumbuh dan berkembang. Nah, ini ada perspektif growth-nya ya, di dalam psikologi disebut sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi walaupun satu orang mengalami situasi sulit, tergantung orangnya, dia bisa bertumbuh sebenarnya karena di sana ada cukup banyak peluang pembelajaran. Kalau si orangnya bisa terampil memaknai situasi itu, gitu. Jadi ini butuh keterampilan juga yang tadi disebut dengan keterampilan kognitif dan keterampilan emosional. Oke, ini mungkin dua yang bisa jadi landasan kita ya untuk diskusi, dan ini satu ilustrasi yang saya suka ini dari ilustrasi buku saya, ilustratornya Lavina namanya, dan dia punya ide bahwa hidup itu kayak kita menghadapi ini, ada apa namanya, ada naga yang ada ngeluarin api dan sesuatu yang memberikan tantangan, tapi kita punya banyak modal juga untuk ngatasi gitu. Ini dia sebut ada ya ini dia buat karakter ini karena karakter ini punya modal emosi, kognitif, mungkin ada pengalaman masa lalu, mungkin ada relasi ya, hubungan-hubungan kita dengan orang lain itu modal kita untuk ngatasi kesulitan gitu. Nah, kita perlu menyadarkan diri bahwa pada dasarnya kita punya cukup banyak apa ya istilahnya tools atau perangkat yang kita bisa gunakan gitu. Oke, jadi itu yang disebut dengan resiliency. Ada banyak istilah yang lain yang terkait ya, lebih kurang. Dan bahkan juga mungkin dipakai di banyak ranah juga ya. Ada yang misalnya di kebencanaan suka juga digunakan, gimana para korban bencana bangkit, atau di dalam agribisnis juga saya dengar mereka apa namanya menggunakan istilah itu juga ya, resilience, untuk misalnya ada yang kena hama atau mungkin ada lingkungan yang iklimnya itu apa sangat fluktuatif dan mungkin tanamannya nggak tumbuh baik gitu ya. Tapi temanya sama, yaitu di sini disebut bertahan gitu ya. Tadi Pak Rahman sudah sebut bertahan. Kemudian ya kalau nggak mau bertahan artinya kalau kita tetap jatuh, ya kita pertanyaannya adalah seberapa cepat kita bangkit ya, karena orang yang emosinya down itu adalah satu yang manusiawi gitu. Kita semuanya akan mengalami itu gitu dan punya momen-momen yang bikin kita emosi negatif. Tapi pertanyaannya seberapa cepat dia bangkit lagi. Itu poin pentingnya ya. Oke, jadi saya bisa beralih sekarang ke ini tadi bisa kita lihat bahwa kalau saya sebut tadi yang menentukannya adalah seberapa besar tantangan atau seberapa besar kesulitan kita. Karena setiap orang itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau dalam bisnis ya mungkin tadi itu kerugian tadi itu ya kesulitannya. Tapi lagi-lagi setiap orang bisa beda-beda gitu, karena orang yang tabungannya ada 1 miliar, rugi 200 juta itu belum nggak seberapa gitu. Tapi kalau orang yang segitu-segitunya uangnya, seperti para pengusaha UKM, 200 juta itu hidupnya gitu kan. Makanya
tingkat keberatannya itu, efeknya itu juga bisa beda-beda tergantung orangnya. Tapi secara umum kita mengatakan bahwa ada soal tantangan atau kesulitan yang kita hadapi ya. Ini untuk sekedar menggambarkan aja kalau di organisasi ya soal SDM yang apa namanya yang sulit diatur, persaingan untuk dapatkan SDM, mungkin SDM-nya butuh pengembangan dan butuh biaya ya, itu di antara yang kita hadapi di dalam bisnis. Teknologi apalagi tadi kita sudah sebut, ini tuntutan-tuntutan digitalisasi udah banyak dan mungkin itu memaksa kita untuk belajar ya, dan belajar itu membuat effort tertentu dan nggak semua orang bisa gitu. Itu juga satu kesulitan atau tantangan. Belum lagi bahan baku yang mungkin terganggu, supply-nya dan sebagainya. Jadi di sisi eksternal juga itu bisa kelihatan sangat nyata, misalnya kayak persaingan ya, karena yang namanya bisnis itu ya, apa istilahnya, naturnya itu memang kalau ada yang menguntungkan semua orang akan suka gitu. Jadi nggak ada yang bisa membiarkan, misalnya kita bisnis, kita untung banyak, lantas orang diam-diam aja dan kita menikmatinya sendiri dalam jangka waktu yang lama, itu nonsense ya, maksudnya itu nggak make sense. Karena dalam bisnis tuh orang memang akan mendekati yang tadi itu, gula-gulanya bisnis itu akan didatangi oleh semut-semut pelaku-pelaku ini kan. Jadi nggak selalu akan ada persaingan ini, dan ya nanti di model-model misalnya strategic leadership atau strategic management, inovasi, makanya itu ada ide tentang kalau mau nawarin sesuatu ya nawarin yang unik, yang orang mungkin kalaupun dia bisa tiru, dia tirunya agak lama gitu ya. Jadi ini kayak Pak Rahman ini buat apa namanya PKM, KKN dengan model kerjasama dengan apa namanya pejabat daerah dan masyarakat sekitar, mungkin unik dan menarik, tapi tergantung ini mudah atau enggak, orang akan tiru. Kalau orang udah dengar, wah ini alami dia, koknya bagus ya, kita juga harus coba nih gitu. Nah itu normal ya. Tapi kalau dia uniknya itu sangat inovatif dan sulit ditiru, maka kita akan secara ini relatif waktu yang agak lama kita bisa menikmati keuntungannya. Tapi anyway, persaingan memang akan sulit dan akan bertambah terus intensitasnya. Konsumen yang seleranya berubah-ubah dan mungkin gaya hidupnya ya, kayak sekarang kita ini apa dipaparkan dengan cepat banget perubahan-perubahan orang, misalnya dengan media sosial atau gadget ya. Jadi kayak apa ya, saya mungkin menggambarkan di sekitar saya itu ada grup media TV ya, grup Bakri itu ada Antv, ada TV One, dan kita sering ngobrol sama mereka itu udah cemas tuh sekarang karena udah pakai teknologi, tapi penonton terus berkurang gitu. Jadi mereka udah cemas banget karena perilaku orang nonton udah sangat berubah ya sekarang, entah nonton YouTube, entah nonton YouTube-nya juga variatif gitu ya. Jadi sangat mengganggu mereka gara-gara dinamika marketnya, yaitu para penonton itu berubah. Itu di antaranya ya. Yang lainnya ini masih relevan kayak peraturan, kita bisa diskusikan nanti. Yang jelas berubah-ubah peraturan ini kayak sekarang kalau di kampus aja atau di pendidikan ya, sebentar-sebentar boleh PTM 100% atau mungkin nanti nggak boleh lagi, terus nanti ada hybrid, pembelajaran hybrid lah, kita nanti beli alat, beli ini, nanti berubah lagi. Jadi peraturan sangat bikin stressful juga ya untuk manajer, untuk para pebisnis karena seringnya berubah. Jadi secara psikologis sebenarnya kita bisa lihat isu-isu tadi, masalah kesulitan dan tantangan itu memang membuat kita terganggu gitu, sebagai individu. Kenapa? Karena
pada dasarnya kita semua sebagai individu itu para psikolog bilang butuhkan rasa aman. Jadi kalau kalau tadi ada pesaing yang mulai ganggu market kita, kita udah akan nggak aman dan itu akan bikin kita stres gitu. Jadi kayak tadi teknologi baru misalnya, kita guru dosen lagi enak-enak ngajar pakai bahan-bahan PowerPoint, sekarang harus ngajar online, harus tambah lagi dengan konten-konten tertentu. Itu bikin beberapa orang nggak aman karena tambah kerjaan baru gitu. Ya, jadi dalam skala yang serupa itu bisa terjadi dan bikin orang nggak aman, itu akan bikin stres dan itu akan bikin resilience terganggu. Nah, juga kepuasan karena harapan-harapan yang semula diajukan yang atau dicanangkan itu belum tentu seperti yang diharapkan. Ya, bahkan kadang-kadang kalau sifatnya disruptif itu ya kayak tadi itu ya UMKM rencananya mau bangun cabang tahun depan, tiba-tiba bukannya bangun cabang gitu, malah harus nutup semua bisnis. Itu kan sangat disruptif ya, mengganggu kepuasan kita karena dapat yang tidak kita harapkan gitu. Oke, jadi ditambah lagi dengan soal relasi ya. Jadi kita butuh relasi yang baik dengan atasan, dengan teman, di keluarga sendiri ya. Itu adalah hal-hal yang kita butuhkan yang akan terganggu kalau ada tadi challenge-challenge itu. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu membuat hal-hal basic yang kita butuhkan ini terganggu. Dan itulah yang bikin kita stres dan di sana resiliensi satu orang itu dibutuhkan. Oke, mungkin ini saya coba lanjutkan. Nanti Mona mohon peringatannya ya, saya kadang-kadang biasalah dosen ini kalau udah asik sama bahannya, udah lupa sama waktu alokasinya. Oke, jadi ini satu hal yang lazim di psikologi juga yang dihubungkan dengan tadi situasi-situasi sulit dan hal-hal yang bersifat tantangan. Karena umumnya tadi saya udah katakan itu akan membuat emosi negatif, ya. Dan parahnya atau apa ya istilahnya nggak menguntungkannya itu secara natural kata orang psikolog itu kita ada yang namanya negativity bias. Jadi setiap individu itu punya kecenderungan lebih untuk memperhatikan hal-hal yang buruk ini. Ya, kayak di kantor itu kalau saya papasan sama atasan saya, terus dia kayaknya kok nggak negur ya gitu, kok nggak perhatian sama saya, itu saya mungkin mulai pikir kayak, aduh itu gara-gara yang kemarin ya, atau laporan saya yang kemarin apa kurang disukainya ya, atau apalagi nih mungkin saya mau dipindahin. Jadi itu yang namanya negativity bias. Kita cenderung untuk perhatian lebih banyak ke hal-hal yang buruk tadi. Nah, apalagi yang buruk-buruknya itu bermunculan dari setiap penjuru gitu kan. Ya, mungkin kita masih ingat situasi pandemi kemarin itu ada masa puncaknya yang persis seperti yang negativity bias ini katakan, karena kalau kita udah mikirin buruk, kita jadi mikir buruk yang lain gitu. Jadi tetangga kita kena COVID misalnya, masuk rumah sakit, kita mulai mikir ada apa namanya rush misalnya dalam penjualan susu misalnya atau rush dalam penjualan oksigen, kita ikut-ikutan beli. Nah itu cara bekerjanya negativity bias ya. Kalau kalau dia itu nggak akurat kita kelola, kita ikut-ikutan cemas yang nggak perlu, cemas yang nggak produktif. Ya itu kalau dalam konteks pengusaha ya sangat menentukan banget ya. Tadi proposal penjualan nggak diterima itu kalau pengusahanya segera panik, nggak kepikir bahwa ada peluang yang lain. Ya, jadi ini bisa bekerja di sana, the negativity bias ya, dan perlu kita waspadai. Nah, juga ada konsep yang namanya positivity ratio. Jadi ini adalah anjuran psikolog untuk kalau karena kita tahu ada negativity bias, satu momen negatif itu impact-nya lebih besar daripada satu momen positif, maka selayaknya kita perbanyak yang positifnya gitu. Jadi kita sengajakan, kita rencanakan, kita prioritaskan pengalaman positif kita. Ya, bahkan hal-hal sehari-hari yang
kesannya itu seperti biasa, ya kita coba lihat seperti nggak biasa positifnya. Itu yang namanya positivity ratio. Jadi ada cukup banyak kejadian yang sifatnya kecil, tapi sebenarnya cukup berarti kalau kita prioritaskan, gitu ya. Namanya positivity ratio, syukur-syukur lingkungan kita menciptakan lebih banyak lagi. Misalnya teman yang humoris, atasan yang sangat suportif, apalagi ya, mungkin kebijakan perusahaan yang surprising ya. Misalnya nih Pak Rahman tiba-tiba menjelang Lebaran THR-nya ditambah gitu dengan bonus-bonus tertentu gitu. Itu kebijakan-kebijakan yang bikin emosi positif di lingkungan kantor itu mengalami kenaikan gitu ya. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh organisasi. Oke, jadi ini dua konsep yang kita perlu waspadai karena dalam situasi yang sulit tadi, negativity bias kita bekerja, ya kita mesti waspadai. Ini salah satu efeknya dalam kognitif kita ya. Jadi ada yang namanya jebakan berpikir. Jadi negativity bias itu seperti kayak apa ya istilahnya lingkaran setan akan bikin pikiran kita terjebak gitu ke hal yang seperti misalnya ini namanya berpikir katastrofis. Jadi berpikir yang kita membayangkan kemungkinan terburuk yang bahkan kadang irasional gitu ya, yang kadang itu tadi seperti sebagian orang buru-buru beli oksigen gitu. Itu mungkin terlalu berlebihan gitu. Ya, dan faktanya juga memang akhirnya berlebihan. Jadi oksigennya habis, orang yang benar-benar membutuhkan nggak dapat malah. Jadi malah kejadiannya bencana. Ya, itu juga bisa terjadi pada diri kita individu. Kalau kita terjebak di pikiran ini. Jadi membayangkan kemungkinan yang terburuk, pikiran kita tersedot di sana, kita nggak memikirkan tentang solusi. Kita nggak memikirkan tentang kekuatan kita apa gitu ya. Oke, jadi terutama kalau vicious circle-nya udah berlanjut, jadi seperti ada downward spiral, bisa melebar ke masalah yang lain, ya. Masalahnya cuma kecil, jadi seakan-akan besar ya. Ini seperti Levina gambarin di buku saya ini. Masalahnya cuma kayak kucing ngeong gini, tapi ini orangnya nganggap kayak ada harimau yang mau nerekam dia yang akan menghilangkan nyawa dia gitu. Ya, jadi itu namanya di psikologi apa namanya paper tiger paranoia. Jadi macan kertas sebenarnya yang kita hadapi tantangan itu, tapi kalau kita terjebak di pikiran ini, kita nganggapnya seperti macan beneran gitu ya. Oke, jadi itu bisa terjadi kalau orang ruminating, nginget-nginget lagi, dipikirkan berulang-ulang, ya. Di psikologi positif itu ada peringatan kalau dia nggak bisa kita kontrol, udah jangan dipikirin lagi gitu, karena nggak produktif, ya. Seperti kalau kita marah, sedang macet itu ya, suka jadi contoh-contoh sederhana kan, kita nggak bisa apa-apa, buat apa kita teriak-teriak gitu atau marah atau karena kita nggak bisa buat apa-apa gitu dan kita nggak perlu nanya aduh kenapa ini gitu. Itu yang namanya ruminating circling ya, kita pikirkan hal-hal yang utamanya yang udah nggak perlu dipikirin lagi gitu. Oke, jadi kalau kita seperti itu kecemasannya meningkat, ini anxiety atau kecemasan menjadi elemen yang dekat sama tadi kondisi sulit ya, stres atau kita kurang bisa mengelola. Jadi efeknya itu bisa fisik kita, kadang-kadang kita ya orang nggak sadar sakit kepalanya atau badannya nggak enak. Mungkin yang buruk adalah efeknya helplessness, itu ekstrimnya ya. Kita nggak punya niat untuk memperbaiki. Ya, itu mungkin teman-teman yang di pendidikan juga saya rasa sering atau tahu caranya ya untuk ngajak murid atau mahasiswa untuk coba bangkit lagi karena kadang-kadang mereka mungkin nggak bisa ngerjain soalnya, mungkin teman-temannya kadang-kadang ada yang olok-olok gitu ya. Jadi itu situasi-situasi yang mungkin harus kita kelola gitu. Oke, ini satu contoh, masih ada contoh-contoh lain yang dari segi kognitif, tapi kira-kira ini ekstrimnya akan jadi seperti ini kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik.
Ini dari riset dari teman-teman di Fakultas Psikologi UI, saya ingin berikan penekanan, tahun lalu itu mereka survei cukup banyak orang ya, sampai saya lupa 8 ribuan kalau nggak salah partisipannya, itu ditemukan bahwa ternyata afek positif itu penentu yang cukup berarti dari resilience. Ya, jadi uh, afek positif ini untuk gambarin kategori-kategori seperti emosi, feeling, atau mood yang positif. Ya, jadi itu rupanya menentukan, dan itulah yang harus kita intervensi kalau kita dalam keadaan sulit. Ya, jadi kita coba intervensi efek positifnya. Nah, satu cara, ini kita coba mulai lihat how-nya sekarang ya. Tadi kira-kira gambaran resilient seperti apa, sumbernya apa, dan akibatnya, serba-serbi akibatnya tadi kita udah lihat, pikiran kita nggak clear, kita nggak lihat opsi-opsi untuk solusi, ya. Nah, ini sedikit tentang caranya, gimana kalau kita dapat situasi kayak tadi. Ini diantaranya yang termasuk cukup simpel, yaitu saya sebut resiliensi gerak cepat, yaitu mencoba challenge pikiran kita yang ada satu momen tertentu untuk memastikan lagi. Bukan mau menolak dari realitas, tapi coba periksa ulang gitu kira-kira. Jadi coba lebih akurat gitu ya dengan cara berpikir kita. Karena jangan-jangan kita itu sedang katastrofis tadi. Nah, itu misalnya dianjurkan psikolog untuk kalau perlu coba tulis dulu gitu. Ini situasinya seperti apa, separah apa, dan kita punya nggak strength tertentu yang bisa ngatasinya. Ya, jadi misalnya dengan mengingat lagi, kayaknya kita pernah deh dulu yang kayak gini. Kayaknya saya pernah atasi dulu. Ya, jadi rasanya ini juga akan bisa saya atasi. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan tadi yang namanya resiliensi gerak cepat, menantang pikiran buruk kita, dan itu dianjurkan dengan teknik-teknik tertentu ya. Secara detailnya mungkin kapan-kapan teman-teman, nih Pak Rahman secara psikologi bisa nanti ajarin, atau mungkin ada yang workshop. Itu ada apa mekanismenya gitu ya. Tapi secara umum seperti itu kita bisa praktekkan juga relatif sederhana. Tentunya juga didahului rasa tenang ya, mungkin calm, teknik untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang. Dan mungkin saya rasa kalau teman-teman di STAI juga ada, karena dekat dengan ilmu-ilmu agama, mungkin di ilmu agama juga sangat banyak ya kita diajarkan cara-cara itu untuk tenang, dan mungkin lebih ingat dengan Allah misalnya ya. Itu diantaranya ya, mungkin saya rasa dari aspek religiusitas itu juga bisa kita bahas. Kalau tadi mungkin sekedar psikologinya. Ini diantaranya lagi yang lain, memberikan afirmasi pada diri kita. Jadi ini satu contohnya saja, misalnya ketimbang menganggap kita incapable, ya karena tadi waktu kita momen negatif kan tadi ada bias negatif, dan itu mungkin akan menggiring kita pada titik kita merasa nggak mampu, ya. Makanya mungkin di teman-teman pendidikan tahu banget dari pendidikan dasar, menengah, sampai SMA, kuliah, itu sebagian orang mungkin ngalamin pengalaman yang nggak enak. Ya, walaupun bersifat simple seperti misalnya presentasi diolok-olokin gitu. Itu akan bikin dia nggak percaya diri gitu. Ya kan? Nah, jadi tema-tema bullying itu kan efeknya itu memang kita tahu sangat jahat ya, maksudnya sangat sangat apa? Sangat merugikan orang yang terkena gitu. Jadi itu ada hubungannya dengan dia mungkin akan merasa incapable, ya. Jadi merasa nggak punya nilai, merasa nggak punya kemampuan. Nah, di dalam teknik ini, bahkan dalam situasi seperti itu, kita bisa menunjukkan bahwa kita orang yang ada kebajikan pada diri kita, ya, engaging in virtuous action. Jadi malah kita cari kesempatan untuk misalnya tetap menjalankan nilai-nilai kita. Ya, kalau di pengusaha mungkin ini bisa dikaitkan sama kayak apakah saya akan sogok dia gitu kan, mungkin KKN itu mungkin sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kita.
Nah, kalau kita tetap teguh dengan nilai kita di saat itu, virtuous action, kita akan merasa diri kita itu punya kemampuan gitu ya. At least kita merasa identitas kita itu baik dan itu jadi landasan untuk tindakan-tindakan berikutnya. I will seek opportunities and maintain my integrity katanya di sini. Oke, ini contoh lain lagi. Nanti kita bisa diskusi kalau ada yang tertarik lebih jauh. Uh, ini uh, lanjutan dari tadi tindak lanjut kita seperti apa gitu ya. Nah ini saya juga hanya ingin menyarankan yang sederhana saja, yang sifatnya lebih individual. Kita nggak butuh orang lain, yaitu untuk memastikan fisik kita itu prepared dan fit gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan fit ini bisa dalam arti kita mengolah fisik kita seperti olahraga, tapi juga pastikan asupan gizi kita itu tetap memadai di saat sulit. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang kesulitan misalnya nilai ujiannya rendah dan sangat sakit hati dan mungkin sangat down banget, tapi malah pilih berdiam diri di kamar dan nggak makan ya itu akan memperburuk situasi ya, jadi akan membuat kita, jadi itu ada biologisnya dari asupan makanan itu yang membuat efek psikologisnya pada akhirnya ya, karena ada mekanisme enzim di sana, ada macam-macam. Jadi itu makanya kita butuh fisik kita itu fit ya. Jadi selain asupan bergizi, jangan dilupakan, diabaikan juga olahraga gitu. Ya ini sederhana, tapi saya ingin tekankan ini nggak bisa dianggap remeh karena begitu kita aktif fisik kita, maka secara psikologis itu kita terbantu untuk lebih misalnya optimis, dan ada banyak studi menunjukkan bahwa otak kita lebih siap untuk melihat opportunities. Ya, kalau di dalam entrepreneurship ya opportunities itu jadi kunci ya. Tadi kita udah diskusikan yang namanya peluang itu jadi modalnya pengusaha karena itu yang bikin bisnis berlanjut. Jadi kalau tadi ditolak proposal penjualannya ya fisik yang sehat itu akan bantu kita untuk lihat peluang baru. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini juga akan mengajarkan kita ke sense of agency namanya. Jadi kalau fisik kita baik, pikiran kita tadi akurat untuk melihat situasinya, kita tetap bisa merasa bahwa kita adalah yang kontrol diri kita. Jadi kita memang ini suasananya nggak bagus, lingkungannya nggak mendukung, tapi at least saya bisa kontrol diri saya. Saya bisa kontrol tindakan saya. Saya tidak tergantung orang lain ya. Jadi ini ada istilah kita jadi palunya bukan jadi pakunya, hammer jadi instead of nail-nya katanya ya. uh, itu menjelaskan bahwa kita nggak apa namanya nggak kalah gitu dari situasi di luar ini gitu. Kita tetap bisa misalnya bangun pagi yang sehat. Oh ini mungkin ada sarapan yang kita bisa nikmati, ada keluarga yang akan support. Kita terpikirkan itu kalau kita punya sense of urgency ini, ya. Dan akhirnya ada determination juga yang komponen penting dari resilience ya. Jadi kegigihan kita, perseverance untuk menjalankan opsi solusi tadi ya. Dan ya syukur-syukur waktunya sampai untuk kita raih achievement di solusi yang kita canangkan itu gitu ya. Jadi determination itu bisa berarti juga kayak resolve atau mencanangkan goals dan mencapainya. Tapi di saat yang lain atau di sisi lainnya determination juga menggambarkan kesabaran. Jadi kita nggak segera buru-buru lah gitu. Ya kita tahu ini kita maunya segera bangkit, tapi kan butuh waktu. Kita nggak bisa cari jalan instan gitu ya. Misalnya tiba-tiba ini sebagian cerita-cerita investasi yang keliru dan orang punya harapan yang nggak masuk akal itu karena nggak ada kesabaran di dalam dirinya.
Jadi maunya itu cepat, serba instan. Nah, sesuatu yang di dalam entrepreneurship ya jadi kunci juga ya. Kalau nggak sabar-sabar, kalau maunya orang udah pakai mobil misalnya, kita masih belum dalam hal mengembangkan bisnis gitu ya. Mungkin cara-cara keliru akhirnya dijalankan gitu, dan kadang cara keliru itu involve short term period ya. Jadi ya seperti yang kita tahu lah, atau kita sering dengarkan itu, orang sempat maju sebentar tapi kalau caranya keliru ya, uh, dia akan mengalami masalah di berikutnya gitu ya. Oke, itu yang berkaitan dengan caranya, selain tadi kognitif, emosi, tapi juga ada fisiknya di sini yang akhirnya berkaitan sama emosi ya. Jadi fisik itu sama emosi sangat inline, dan kognitif juga ya. Cara berkaitan memang tadi saya sudah sebut, kalau bisa positivity ratio itu mengarahkan kita untuk lebih prioritaskan momen-momen yang menciptakan emosi positif. Ya, ini dengan sengaja kita coba upayakannya. Jadi ini ada contoh-contoh sederhana, praktek untuk rasa syukur, atau mungkin melihat sisi baiknya dari satu situasi. Savoring joy ini juga sederhana ya, itu saya mengatakannya kayak meresapi hal baik yang kita alami. Seperti tadi, sederhana, kalau punya kesempatan makan malam dengan keluarga, itu satu kemewahan kan, dan kita bisa save. Assalamualaikum Bapak Taufik. Sepertinya kendala jaringan ya, sinyal. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf. Iya Bapak. Ini jadi dosen, jadi guru, atau ngisi webinar ini perlu resilience juga ya, karena kadang-kadang frustrasi dengan network. Mohon maaf ya, tadi itu di tempat saya nampaknya masalahnya. Oke, jadi ini saya rasa ini udah menjelang waktu berakhir. Saya hanya ingin sisanya sedikit ini, materi-materi di buku saya yang mungkin saya nggak sempat share, tapi secara umum ini bisa membantu kita untuk tadi mengenal resilience dan juga membangunnya ya kalau kita perlukan. Kemudian ini mungkin yang terakhir, Mbak Mona, saya mau ajak peserta di sini untuk meresapi ini yang disampaikan Rumi. Ini katanya kita apa namanya, kita terlahir dengan sayap katanya. Jadi sayap ini mungkin apa namanya, ungkapan Rumi untuk strength kita ya, kekuatan-kekuatan yang kita punya sebagai individu, atau mungkin ya mungkin modal-modal kita itu ya, seperti tadi saya bilang, mungkin keluarga yang support, badan yang sehat, atau ya mungkin finansial yang cukup gitu ya. Tapi intinya ini adalah, kalau di resilience itu mungkin saya sebut protective factors-nya yang bisa memprotek tadi kita dari efek buruk situasi sulit gitu. Nah, tapi Rumi bilang kenapa kita harus melata gitu dalam hidup. Jadi intinya kenapa kekuatan itu nggak dipakai gitu ya. Nah, saya rasa mungkin tadi resiliency gitu, kapabilitas yang kita bicarakan tadi, kemampuan untuk mengelola kognitif kita, kemampuan untuk mengelola emosi positif, memprioritaskannya, itu bisa juga kita anggap sebagai sayap di sini ya, yang bikin kita bisa mengarungi situasi sulit dan bisa lolos dari situasi sulit itu. Ya mungkin sekian sementara untuk bahan diskusi ya, mudah-mudahan bisa memantik perhatian dan kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Saya kembalikan.